Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 10 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Jenti Sapitri, dan rekan saya Alfian. Di sini saya akan membahas mengenai cuti pegawai dan perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan pegawai. Nah, pembahasannya itu yang pertama definisi dan jenis cuti pegawai, ketentuan cuti pegawai. Yang ketiga, pengertian pemeliharaan. Yang keempat, dasar hukum. Yang keempat, yaitu jenis perlindungan. Nah, definisi dan jenis cuti pegawai berdasarkan dari surat edaran, yaitu surat edaran nomor SE 15-MK.1/2018. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Nah, jenis-jenis cuti pegawai itu ada 7. Yang pertama yaitu cuti tahunan, yang kedua cuti besar, yang ketiga itu cuti sakit, yang keempat cuti melahirkan, yang kelima cuti karena alasan penting, yang keenam cuti bersama, dan yang ketujuh cuti di luar tanggungan negara. Nah, cuti tahunan memiliki ruang lingkup, kriteria, dan jangka waktu. Yang pertama, cuti tahunan merupakan hak PNS dan calon PNS yang telah bekerja paling lama selama 1 tahun secara terus-menerus. Yang kedua yaitu jangka waktu hak atas cuti tahunan adalah 12 hari kerja. Yang ketiga, hak atas cuti tahunan dapat ditangguhkan penggunanya oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan hak atas cuti. Pelaksanaan cuti pegawai itu dilakukan dengan cuti tahunan yang akan digunakan di tempat yang sulit perhubungan. Yang kedua yaitu selama menjalankan cuti tahunan, PNS dan calon PNS memperoleh penghasilan dan tunjangan sesuai perundang-undangan yang ada. Yang kedua yaitu cuti besar. Ruang lingkup dan kriteria dan jangka waktu cuti besar yang pertama yaitu sama seperti cuti tahunan, yaitu cuti besar merupakan hak PNS yang telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus, tetapi tidak untuk calon PNS. Yang kedua yaitu cuti besar diberikan paling lama 3 bulan. Contohnya seperti mulai dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019. Yang ketiga, ketentuan telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus sebagai dimaksud dalam poin 1 yang telah saya sampaikan tadi. Yang keempat, PNS yang telah menggunakan cuti besar berhak. Yang pertama, cuti tahunan yang tersisa pada tahun sebelum digunakan cuti besar. Kedua, cuti besar untuk ibadah haji. Ibadah haji yang pertama. Pelaksanaan cuti besar dilakukan yang pertama, pengajuan permohonan cuti besar untuk ibadah haji. Yang ketiga yaitu cuti sakit. Ruang lingkup, kriteria, dan jangka waktu dalam cuti sakit yaitu yang pertama cuti sakit PNS yang menderita sakit, mengalami gugur kandungan, mengalami kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga perlu mendapatkan perawatan. Hak atas cuti sakit diberikan paling lama 1 tahun dan dapat ditambah paling lama 6 bulan. Pelaksanaan cuti sakit yaitu PNS yang mengalami sakit selama 1 hari sampai dengan 14 hari diberikan cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dari dokter. Yang kedua, PNS yang menderita sakit lebih dari 14 hari diberikan cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter, pemerintah atau unit pelayanan
kesehatan yang memadai. Yang keempat yaitu cuti melahirkan. Cuti melahirkan merupakan hak PNS wanita untuk melahirkan anak pertama sampai dengan anak ketiga pada saat menjadi PNS. Layanan cuti melahirkan adalah 3 bulan. Umum dalam kondisi tertentu, PNS wanita dapat mengajukan permintaan cuti melahirkan kurang dari 3 bulan. Pelaksanaan cuti melahirkan yaitu pengajuan permohonan cuti melahirkan dilakukan menampilkan dengan melampirkan keterangan dokter atau bidan. Yang kelima yaitu cuti karena alasan penting. Cuti karena alasan penting merupakan hak PNS apabila ibu, bapak, istri atau keluarga lainnya sakit keras atau meninggal dunia. Salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam poin A yang saya sebutkan tadi meninggal dunia dan menurut peraturan perundang-undangan, PNS yang bersangkutan juga mengurus hak-hak dari anggota keluarga yang meninggal dunia. Pelaksanaan cuti karena alasan penting. Yang pertama itu pelaksanaan permohonan cuti karena alasan penting dilakukan dengan melampirkan surat keterangan kematian dari unit pelayanan kesehatan, surat keterangan rawat inap, surat ahli waris, surat keterangan untuk nikah, surat keterangan rawat inap, dan surat keterangan paling rendah dari ketua rukun tetangga atau ketua RT. Yang keenam yaitu cuti bersama. Cuti bersama merupakan hak PNS yang ditetapkan oleh Presiden. Cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam poin pertama mengurangi hak cuti tahunan. Pelaksanaan cuti bersama yaitu jumlah cuti tahunan yang ditambah sebagai pengganti atas tidak diberikannya hak cuti bersama hanya dapat digunakan pada tahun yang berjalan. Yang terakhir yaitu cuti di luar tanggungan negara. Yang pertama yaitu PNS yang telah bekerja paling lama 5 tahun secara terus-menerus dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak, seperti mengikuti atau mendampingi suami tugas di luar negeri. Yang kedua yaitu mendampingi suami atau istri bekerja dalam luar negeri dengan melampirkan surat keputusan atau surat penugasan. Yang ketiga itu menjalani program untuk mendapatkan keturunan dengan melampirkan surat keterangan dokter spesialis. Pelaksanaan di luar tanggungan negara. Yang pertama yaitu cuti tanggungan negara dapat diberikan untuk paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang selama 1 tahun apabila ada alasan yang penting untuk memperpanjang. Poin B yaitu perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan. Yang pertama itu pengertian perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan. Pengertian perlindungan dan pemeliharaan sumber daya manusia merupakan suatu kegiatan yang belum banyak menjadi perhatian organisasi. Kebanyakan organisasi lebih memfokuskan pada peningkatan produktivitas tetapi masih lalai memperhatikan kebutuhan sumber daya manusia yang telah memberi kontribusi penuh bagi kemajuan organisasi.
ada 3 jenis perlindungan kerja. Yang pertama yaitu perlindungan sumber daya manusia yang bersifat ekonomis. Maksud dari perlindungan manusia yang bersifat ekonomis yaitu berkaitan dengan perolehan gaji atau insentif yang layak yang dapat memenuhi kebutuhan manusia, kebutuhan minimal seseorang karyawan, atau dapat membantu kehidupan keluarga dari tuntutan makanan, pakaian, dan pengobatan sakit. Yang kedua yaitu pemeliharaan sumber daya manusia yang bersifat penyediaan fasilitas. Yang dimaksud itu fasilitas organisasi yang diberikan kepada karyawan ketika berada pada masa kerja seperti rumah, transportasi, dapat memberi motivasi untuk bekerja lebih optimal. Yang ketiga yaitu pemeliharaan sumber daya manusia yang berupa pemberian pelayanan. Bentuk pemberian pelayanan bagi karyawan dapat berupa pelayanan pengobatan sakit kepada karyawan dan keluarganya. Yang terakhir yaitu terakhir dasar hukum. Adapun dasar hukum yang melandasi mengenai pelayanan kesejahteraan pegawai yaitu Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah pasal 18A, pasal 20, pasal 21, pasal 23 ayat 1, pasal 27 ayat 2, pasal 28C ayat 1, pasal 28H ayat 1 dan ayat 2, dan pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penjelasan umum mengenai Undang-Undang Kesejahteraan Sosial yaitu pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940. Sekian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.